ومأمول صالحا ظاهرا وواطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع تقى الهدى والعافية والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وعلى من وسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله لإتمام أخلاق الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى دار السلام وعلى آله وصحبه مصابيح الظلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, lagi dimuliakan dan dicintai oleh baginda Rasulullah. Alhamdulillah, kembali Allah memberikan nikmat yang sangat agung, adalah nikmat diberikannya kita taufik, hidayah dan inayah untuk melaksanakan ketaatan. Tadinya melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan niat i'tikaf menuntut ilmu agama sambil menunggu terbitnya matahari. Mudah-mudahan kesemua itu menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua ibu bapa kita pun diampuni oleh Allah, dan menjadi sarana ataupun fasilitas kita menuju husnul khatimah insyaallah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, Al-Imam Ahmad bin Muhammad ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam kalam hikmah yang selanjutnya, kata beliau, mata razaqaka ta'ah wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbaga alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Ujar beliau, manakala Allah menganugerahi, mengaruniai akan ketaatan kepadamu, dan Allah berikan kekayaan pada hatimu untuk tidak bersandar kepada itu ketaatan, hanya bersandar kepada Allah yang menjadikan itu ketaatan, maka ketahuilah, kata beliau, sungguh Allah telah memberikan kesempurnaan nikmatnya kepadamu, baik nikmat zahir dan nikmat batin. Lagi-lagi Al-Imam
Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan seperti ini untuk memurnikan kehambaan kita dalam perjalanannya menuju Allah yang telah menetapkan kita untuk berjalan menuju jalannya. Maka disebutkan di sini dengan fan ni'matul zahirah. Nikmat zahir itu yang kayak apa? Tazyinu jawarihika bitta'ah, di mana Allah menghiasi anggotamu dengan ketaatan zahir. Umpama pian sembahyang, waktu melaksanakan sembahyang itu pian sempurnakan sembahyang dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melewati syariat yang dibawakan oleh kekasihnya Nabi Muhammad. Setelah pian sempurnakan syariat ataupun ketaatan itu dengan syarat dan sahnya pian penuhi, ketika pian melaksanakannya maka itu sudah merupakan nikmat zahir. Tidak semua kita yang bisa melaksanakan ketaatan kalau tanpa dikehendakinya terlebih dulu untuk kita bisa melaksanakan ketaatan itu. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang dikehendaki Allah akan kebaikan, maka Allah mudahkan dia untuk memaham agama. Berarti mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak dikehendaki Allah kebaikan, Allah persulit dia untuk memaham agama. Bahasanya seperti itulah. Ketika pian didudukkan oleh Allah dalam sebuah majelis ilmu, pian merasa bahagia, merasa tenang, itu merupakan nikmat zahir. Di mana pian duduknya di sini adalah karena Allah yang pilih pian untuk mendapatkan kebaikan melewati duduknya pian di sini. Tidak cukup sekedar nikmat zahir. Lalu yang namanya nikmat batin harus disertakan agar kenikmatan itu sempurna. Apa nikmat batin? Kada bapingkut lawan taatnya. Ketika pian sudah taat, kada bapingkut kepada ketaatannya, tapi bapingkut kepada Allah yang telah memudahkan pian untuk taat, yang telah menolongi pian untuk taat. Yang namanya amal dan ketaatan, andai saja tuh pian laksanakan mulai lagi halus sampai mati, anggap 100 tahun umur pian, 100 tahun dalam ketaatan full, belum bisa membayari nikmat mata, apalagi hendak masuk surga. Lalu dengan apa masuk surga? Makanya sering kita mendengar hadis Nabi yang sahih, masuk surga kita birahmatillah, karena rahmat Allah. Kalaulah saja kita taat dikasih balasan surga, itu karena rahmat Allah, bukan karena upah sesuai gawian kita. Dah kada kawa. Kenapa? Ya tadi kada imbang. Kada imbang. Untuk membalas dua mata ini aja dalam hadis Nabi SAW ada seorang yang ibadahnya di zaman Bani Israel 500 tahun ibadah. Iya kan? 500 tahun Bapak Ibu. Lalu kata Nabi SAW dalam menceritakan cerita Israiliyat ini, cerita Bani Israel ini, kata Nabi, itu orang 500 tahun nuntut surga, kata Allah, dua matamu saja yang kuberikan belum bisa membayar dengan ibadahmu 500 tahun. Lalu kau sombong dengan taatmu, kau sombong dengan ibadahmu. Dak, kata Allah, ibadahmu itu pun karena rahmatku yang aku masukkan sehingga kau bisa beribadah. Kalau tanpa rahmatku, kata Allah, kau tidak akan mampu beribadah.
sayang 1000 kali sayang ketika Allah kasih sudah kesempatan, kasih pertolongan untuk kita taat dan ibadah, lupa kepada Allah yang telah menolongi kita ibadah. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Ni'mal zahir, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan ketaatan itu dengan memenuhi ilmu zahirnya, ilmu syariatnya. Setelah ilmu batinnya yaitu nikmat batinnya adalah dengan kita dudukkan diri kita bahwasanya minallah billah ilallah lillah billah minallah ilallah. Lillah karena Allah, ya billah ditolong oleh Allah, minallah daripada Allah, ilallah kembali kepada Allah. Lalu di mana kitanya? Ya kan? Kitanya di mana? Kitanya ya tadi kada beisian apa-apa kalau tanpa ditolong oleh Allah. Nih Bapak Ibu rahimakumullah. Kita tuh kadangkala ketika diberikan ketaatan itu kan nikmat syukur tuh bagus, tapi lupanya tuh oleh sebab apa? Oleh sebab iblis dan syaitan itu kadang pernah berhenti untuk menggelincirkan amal ibadah kita, agar amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan tuh kayak pacarannya kata iblis itu hangus sirna sia-sia. Dimasukkanlah di dalam hatinya kesombongan, aku yang taat, aku yang bisa ibadah, aku yang bisa melaksanakan duduk di majelis. Akunya ini yang muncul yang menghancurkan keikhlasan kita dalam ketaatan. Tidakkah kita pernah mendengar bahwasanya di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika Nabi menceritakan dan mengatakan kepada sahabat bahwa masuk surga itu dengan rahmat Allah. Ditanya oleh sahabat, wala anta ya Rasulullah, pian bang kayak apa? Wala ana ya Rasulullah, hatta aku pun masuk surga karena rahmat Allah. Padahal bahasanya rahmat Allah itu ya Nabi kita. Bujur ada kah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ujar Nabi kita, aku ini pun kada bisa apa? Aku ini rahmat Allah juga, ujar Nabi. Tapi mun kita kada, kita ini adalah bias ataupun pemberian rahmat Allah melewati sumbernya yang Allah jadikan Nabi kita Muhammad. Wala ana kata Nabi, aku pun akunya yang dihilangkan, rahmatnya yang dimunculkan. Ini kan bahasanya kayak itu. Jangan salah paham, itu Rasulullah aja kalau dijamin masuk surga. Nah ini salah paham dalam memaham hadis. Lalu dikatakan Rasulullah kada dijamin masuk surga, apalagi kita. Ini bahaya ketika orang menafsirkan hadis ataupun mengartikulasikan hadis semacam ini, lalu orang akan beranggapan Rasulullah itu biasa. Nah ini akhirnya bahaya. Lalu arti yang paling adabnya ada, sopannya ada, akhlaknya ada, dan itu memang sesuai dengan maksud daripada hadis itu adalah ketika ditanya wala anta ya Rasulullah wala ananya kadada, akunya kadada, bukan aku ya Rasulullah, tapi birahmatillah, dengan rahmat Allah aku dimasukkan ke dalam surga. Rahmat Allah yang bagaimana? Rahmat Allah yang aku dijadikan sebagai rahmatan lil alamin. Aku bisa beribadah, ujar Nabi siang malam itu karena rahmat Allah, bukan karena akunya, kata Nabi. Tenggelam Nabi kita, bukan lagi menimbulkan zatiyah ataupun zatnya secara insan atau basyariahnya. Lu mau tanya dengan pian, sekuat apa sih manusia itu sampai ada manusia seperti Firaun mengaku dirinya kuat? Sekuat apa jemaah? Sekuat apa? Sekuat kayak Samson, sekuat kayak Superman, sekuat itukah? Dah, manusia sekuat apapun pasti lemah. Buktinya lemah, ngantuk aja kada konahan.
Ayo jamaah, ayo yang kuat kayak Adirai nih. Iya kan? Ngantuk aja kalau nahan. Tahan sini no, sehari semalaman gak ada suing, 2 hari 2 malam, isuknya tenggeng dong. Iya kan? Ayo, sekuat apa kita? Memang secara aslinya kita lemah. Yang kedua, sekaya apa sih kita sampai kita sombong seperti Qarun, mengaku diri paling kaya sedunia, punya harta ratusan triliunan, masalah umpama sekaya apa? Sekaya apapun pian yang punya uang triliunan tetap pian menghajatkan bantuan orang lain. Contoh, tuh Sidin bisi uang triliunan, masih butuh, masih perlu dengan bantuan pembantu, masih perlu adanya supir, masih butuh tukang cuci, masih minta bantuan lawan tukang masak. Sugih lah tuh. Yang sugih itu Allah kada pernah minta bantuan lawan siapapun. Itu yang namanya sugih. Sesugih apapun kita pada hakikatnya miskin, fakir. Buktinya lagi kita itu fakir Bapak Ibu, lahir kada bawa apa-apa, bulik yang kita akui sugih tadi kita kada bawa. Buktinya kita fakir lagi, mulai kita lahir, bayangkan dibantu orang lain bidan, habis itu dibandikan bidan orang lain tuh. Ya habis itu diberikan ASI oleh ibu kita orang lain, bukan dirinya seorang. Habis itu dipasangkan baju, dilajari ini oleh orang lain. Habis itu makan, disuapi oleh orang lain. Ketika dewasa sekolah pun dididik oleh orang lain. Sampai dia dewasa bekerja dengan orang lain. Kalau ada apa-apa minta bantuan dengan orang lain. Sampai matinya disembahyangkan orang lain. Mana sugihnya? Semuanya minta bantuan. Dan orang lain semuanya itu adalah hanya perantara daripada bantuan Allah. Hakikatnya Allah yang bantu. Nah ini dia Bapak Ibu. Kalau sudah kita paham bahwasanya kita lemah, kita fakir, dan ketika Allah berikan ketaatan, tumbuh rasa syukur yang luar biasa. Alhamdulillah ya Rabb, pian tolongi ulun taat ulun dikada kau apa-apa. Dagoi garing sidin. Tadinya sehat, tak datang garing. Ya Allah, ini panglah aslinya ulun. Ujar si hamba tadi. Ini pang aslinya ulun. Aslinya apa? Lemah, tak berdaya. Makan sudah mulai disuapi, bahkan pakai infus. Yang tadi waktu sehat begitu sombongnya makan. Serasa dia yang kuasa makan. Dagui tarik Allah kekuatannya. Konsletkan Allah sedikit urat sarafnya. Cabut Allah kesehatannya. Dagui sadar kada wahai hambaku, siapa yang kuat, akukah ikam? Ya Allah. Allah pas sadar inggih ya Rabb, ulun memang lemah, pian yang kuat selamat. Tapi ketika sudah Allah berikan seperti itu, masihnya merasa dirinya paling kuat. Waliyadzubillah. Sudah lemah nih merasa kuat. Ya kayak siapa? Kayak Firaun tadi. Sudah lama setelah di Laut Merah. Kelopak-kelopak sudah parak mati, hanya berucap amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Berucap aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Tapi sayang, 1000 kali sayang ujar Allah, roh ikam sudah sampai di tenggorokan, tidak diterima lagi. Akhirnya mati dalam keadaan dilaknat tanpa membawa taubat, tak sempat untuk taubat.
Nah ini dia Bapak Ibu, Allah kasih jalan, Allah kasih pertolongan untuk menjalaninya dalam ketaatan ataupun dalam menjauhi larangannya, itu nikmat zahir. Nah ketika nikmat zahir itu pian dapat, ingat ada lagi yang pian harus sempurnakan, nikmat batin. Jangan bapingkut lawan ketaatannya. Paham? Arti paham itu artinya ketaatan itu pun ditolong oleh Allah. Maka dua nikmat ini selamat kita. Sempurna ujar Imam Ibnu Athaillah. Ya Allah. Ya tadi ilmunya kita bandingkan dengan dua mata itu, pernah satu ketika Bapak Ibu Fudail bin Iyad itu mendengar ayat alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Ketika mendengar ayat alam naj'al lahu 'ainain, nangis. Fudail bin Iyad nangis. Apakah kamu tidak memikirkan kami jadikan itu dua mata? Dua mata. Dua mata ujar Allah. Ku jadikan itu dua mata, tapi kau gunakan untuk memandang sesuatu yang tidak aku ridhoi, kata Allah. Andai saja aku itu tidak ada rahmat buat kalian, kata Allah, satu kali kau gunakan itu mata kepada hal yang maksiat, ku cabut itu mata, bagaimana rasanya kalian? Tapi Allah tidak. Allah sayang Bapak Ibu. Ini mata kita gunakan untuk maksiat aja, kadang Allah cabut penglihatan kita. Allah masih kasih kesempatan untuk bisa melihat. Allah, syukurnya kita ya Rob, punya Allah yang maha sayang, punya Nabi diutus sebagai penebar kasih sayang. Lalu kita sia-siakan, sadar kita di dalam hati kita bahwa dua mata ini sering kita aplikasikan kepada jalan yang tidak diridhoinya. Saking mahal dua mata dia. Adakah yang berani jual dua matanya? Jamaah. Umpama dia punya harta sebanyak 1 triliun, lalu inya perlu mata, dia beli mata kepada orang yang dikehendakinya, matanya bagus, galak, bintang siang, masih sehat, masih normal, masih jelas. Ujar orang yang tadi yang bisa duit 1 triliun, untuk karilah mata pian 1 triliun, kira-kira silin jual lah. Jemaah, apa artinya pian bisa duit banyak mun mata kada kau melihat? Tupang si buta kesian, ada di antara kita yang tunanetra, Allah takdirkan tak mampu melihat. Kenapa? Jadi Allah jadikan ada yang buta, ada yang melihat, supaya yang melihat tahu diri. Nih, ada yang namanya buta. Yang buta pulang Allah kasih kebutaan supaya dia lebih mengutamakan rasa syukur apa yang sudah Allah milikan. Ada lebih lagi, lebih mahal lagi daripada mata nih. Lebih mahal lagi daripada mata zahir. Apa? Mata batin. Itu lebih mahal lagi. Mata zahir ini amunnya melihat, ya kah? Bisa melihat, itu suatu nikmat sudah. Tapi apa gunanya kalau mata zahir bisa melihat, mata batin pian buta? Ya kan? Apa maksudnya mata zahir bisa melihat, mata batin buta? Ia kada tahu ampun orang ambil, kada tahu hak orang ambil, ya kan? Mata batinnya buta. Maaf 1000 kali maaf kalau seumpama kita melihat ada orang yang melakukan kesalahan, anggap saja itu orang kelas atas, koruptor umpama, orang yang korupsi umpama, ya kan? Apakah matanya buta? Dah, matanya melihat jelas lagi, ya kan? Tapi kenapa dia korupsi? Mata batinnya buta. Jadi mata ini aja udah nikmat, apalagi mata batinnya. Ya Rob, mudah-mudahan Allah sertakan rasa syukur di dalam hati kita, sehingga kita dapat mensyukuri nikmat zahir dan nikmat batin yang telah Allah berikan, dan amal ibadah serta ketaatan yang kita lakukan adalah murni
taufik dan inayahnya Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan cara demikian kita dudukkan diri kita tidak akan merasa lelah, tidak akan merasa payah, tidak akan merasa uyuh dalam taat. Kenapa? Aku taat bukan aku, tapi ditolong oleh Allah. Dan ketika sudah dia mampu melaksanakan taat, dia tidak akan sombong. Kenapa? Ya tadi bukan dia yang taat, Allah yang telah bantu dia untuk taat. Sebelum kita tutup majelis subuh ini, berhubung Rebu ini ada yang tahu dengan istilah Rebu Kasan, ada istilah Rebu Pungkasan, ada istilah Arba Mustamir. Sedikit kita sisipkan masalah itu supaya jangan bingung dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam masalah Rebu Pungkasan. Orang Jawa bilangnya gitu, yalah, Rebu Pungkasan, atau bahasa kita Banjar mengadopsi bahasa Arab Arba Mustamir, yaitu Rebu terakhir pada bulan Safar. Kalau perbedaan pendapat menyikapi Arba Mustamir itu ada. Karena itu ilmu jangan disampaikan yang pro saja, yang kontra pun disampaikan. Dua-duanya punya dalil. Tinggal yang mana yang mau pian ikuti. Kan begitu bahasanya. Jangan ketika ada khilaf, yang kontra mencaci maki yang pro mencaci maki yang kontra. Sedangkan yang kontra punya dalil, yang pro juga punya dalil. Yang bujur itu apa? Yang mau beramal. Yang gak ada bujur, yang mencaci maki tanpa beramal. Nah, itu hutang. Ya kan? Satu ketika baginda Nabi kita Muhammad SAW di bulan Safar. Di zaman itu kan masih zaman jahiliyah. Orang jahiliyah menyikapi bulan Safar, Bapak Ibu, mereka tidak berani keluar rumah, mereka tidak berani melakukan aktivitas, mereka diam di rumah saja. Kata mereka bulan ini bulan sial. Itu anggapan orang jahiliyah. Lalu Nabi kita mengatakan dalam hadisnya yang sahih, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Tidak ada yang namanya kesialan, tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada yang namanya musibah kecuali izin Allah. Nabi tegaskan kecuali izin Allah, supaya jangan berpingkut pada bulan Safarnya, tapi berpingkut lawan Allah. Kalau Allah mengizinkan bulan Safar turun bala, siapa yang bisa menolak? Iya kan? Kalaupun Allah kadang menurunkan bala itu di bulan Safar, siapa yang bisa menurunkan? Lalu dipertegas lagi oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, bukan hanya sekedar dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Apa yang dilakukan Nabi kita di bulan Safar? Mubtadi'an zawajahu min ummina Khadijatul Kubra bi ayyami Safar. Beliau memulai pernikahan dengan Ummul Mukminin, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, pada hari di bulan Safar. Jadi yang memadahkan nikah di bulan Safar sial, jangan nikah aja biar. Kenapa? Nabi nikah di bulan Safar dengan Siti Khadijah. Ini yang pendapat pertama dulu sampaikan. Yang selanjutnya di pendapat pertama ini, bahkan Nabi kita wazawajat Zahra fihi fariha, dan Nabi kita mengawinakan Sayyidatuna Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali itu pada hari di bulan Safar dalam keadaan yang sangat gembira. Nabi kita nikah di bulan Safar, anak Siti dinikahkan juga di bulan Safar. Menafikan pendapat jahiliyah yang mengatakan Safar sial, kada boleh kawin, kada boleh berdagang, di rumah aja, iya kan? Stay at home. Itu kan bahasa Inggrisnya. Iya kan? Di rumah saja.
Lalu pendapat yang kedua, Nabi mengatakan seperti tadi, konteksnya berhadapan dengan orang yang belum mendapatkan iman dan Islam. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat yauma nahsim mustamir, ada di dalam Al-Qur'an yauma nahsim mustamir, hari nahas. Nahas itu kalau kita Banjar menyambat naas, ya kan? Padahal nahas itu bahasa Arab. Ini memang Bapak Ibu lah, bahasa kita ini banyak mengadopsi bahasa Arab. Contohnya saja nih yang trendy, ini perlu disampaikan oleh anak-anak kita. Ketika buka-buka di dalam kitab Lisanul Arab, ya kah? Itu jilidnya sampai 15. Nah, di dalam kamus Lisanul Arab itu ada yang tertulis tak iya kap, tak wow kap, tiktok. Apa TikTok? Ya mah. Ternyata TikTok itu bahasa Arab. Tik artinya apa? Syadidul humuk atau ahmaq. Apa syadidul humuk? Kedunguan yang paling dungu. Bungul kuadrat. Adalah itu bahasa Arab. TikToknya sekalinya sama pula. Syadidul humuk. Jadi orang yang main TikTok itu orang apa? Orang mul. Itu bahasa Arab, lalu bermadahkannya bungul. Ini memang bahasa Arab seperti itu. Di dalam kamus Lisanul Arab, TikTok bukan, ternyata maknanya itu narkoba. Ya, nar itu api, kuba itu gelas. Jadi orang yang mengonsumsi narkoba itu sama membuat api di dalam gelas dan dia masukkan ke dalam mulutnya. Ada saja memang dalam bahasa kita itu sindiran ataupun makna yang tersirat yang harus kita pahami. Nah, jadi Bapak Ibu yang ada visi anak punya aplikasi TikTok, ya dihapus saya. Kenapa itu aplikasi sengaja diadakan untuk merusak rasa malu kita. Lihat orang main TikTok tuh keren lagi tahu disupan. Nah, orang tua berjoget. Iyalah. Gak ada tahu disupan lagi. Memang sengaja diadakan supaya kita tuh ada tahu disupan. Allah lah, mana ada TikTok harusah biar aja TikTok ratingnya turun, ini kan semakin naik. Waliyadzubillah, hancur generasi muda-muda kita. Nah, jadi kembali kepada masalah apa mustamir. Ketika Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau menafsirkan yauma nahsin mustamir, ujar beliau nahsin mustamir, naas yang terus-menerus atau berulang itu adalah arba atau rebu terakhir pada bulan Safar. Itu penafsiran daripada Ibnu Abbas. Ya, boleh saja. Kenapa? Beliau Ibnu Abbas sahabat. Bahkan Sayyidina Abbas didoakan oleh Nabi, Allahumma alimhu ta'wil. Yang Allah berikan keahlian dalam mentakwil Al-Quran. Ya Allah. Lalu setelah itu lagi di dalam kitab Kanzun Najah disebutkan ulama ahlul kashfi wa tamkin, telah dibukakan oleh Allah hijab melihat setiap hari Rabu pada akhir bulan Safar. Tidak kurang Allah menurunkan daripada bala itu sebanyak 320.000 bala. Itu pengalaman spiritual ulama yang disebut ahlul kashfi wa tamkin. Apa sih yang namanya pengalaman spiritual? Kalau bisa dilandaskan sebagai dalil Ustadz, ya kalau secara konteks agama tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk hujah, tapi untuk fadailul a'mal, semangat dalam beramal tidak dilarang. Contoh, kuitan kita datang madahi kita, nak abah pernah mendapatkan pengalaman spiritual di mana waktu masa muda Abah itu diantara orang sebuah kitab dan ini kitabnya, dan Abah ada tahu kitab ini dari mana. Ini contoh kisah Datu Sanggul didatangi Datu Nuraya. Ya kan? Datu Sanggul didatangi Datu Nuraya. Datu Sanggul tidak ngerti Datu Nuraya ini siapa. Tiba-tiba datang membawa kitab Barincung.
Apakah di dalam kitab Barincung itu ada ta'liqat, footnote ataupun catatan kaki? Tidak ada. Ini namanya pengalaman spiritual di luar konteks hadis Nabi. Masa ketika pian dapat kitab Barincung ujar pian mana dalilnya Nabi madahkan ada kitab Barincung? Tidak kalah. Ini namanya pengalaman spiritual. Ya. Nah, menurut pengalaman spiritual ulama ahlul kasfi wa tamkin yang mereka dibukakan oleh Allah hijab, dan kita kadang kawan menganalogikan dengan akal kita, karena andai kata kita yang menjadi mereka, kita dibukakan oleh Allah hijab, mampu melihat itu, kita pun akan mengatakannya. Contoh aja, pian memimpi sesuatu yang indah aja, ini mulut kita kadang-kadang terkisahkan anak-anak, mama, abah malam dari bermimpi ini, ya kan? Begitu juga mereka ketika dibuka oleh hijab, terucap mereka kepada muridnya, dan muridnya meyakini apa yang dikatakan gurunya itu benar. Dilihat gurunya sembahyangnya rajin, ibadahnya bagus, ya kan? Dan bahkan wafatnya pun ya dalam keadaan yang bagus. Ada yang sudah dinyatakan karomatnya timbul dan lain sebagainya. Dan akhirnya anak muridnya terus sampai termaktublah di dalam kitab Kanzun Najah pendapat mereka itu dengan berlandaskan daripada pendapat Ibnu Abbas dan pendapat yang lainnya. Alhasil dari dua pendapat ini tidak ada pertentangan selagi menempatkannya pas. Nabi kita mengatakan itu konteksnya di zaman jahiliyah, di saat itu jahiliyah tidak mengimani Allah. Sekarang kita sudah alhamdulillah diberikan oleh Allah iman dan Islam, lalu tinggal iman dan Islam kita didudukkan pada tempatnya. Maksudnya ketika kita diberikan amalan masalah A, B sampai Z, maka amalan tadi, ingat tadi nikmat zahir, kita sempurnakan amalan itu dengan tata cara adabnya, ikutannya siapa, lalu sebagai nikmat batinnya kita tanamkan di dalam hati kita, bukan kita yang melakukan ketaatan itu. Di hari Arba Mustamir lalu ulama sebagian menganjurkan daripada baru sekumpul ulama Hadramaut, ulama-ulama kita daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengisinya supaya apa? Supaya jangan takut lawan bala, tapi takut lawan Allah yang menurunkan bala. Lalu diajak munajah kepada Allah, bukan diajak munajah lawan bala, diajak munajah lawan Allah. Bala itu Bapak Ibu yang paling dahsyat bukan di Arba Mustamirnya, tapi bala itu bisa jadi nih, maaf, 1000 maaf, dan ini yang kita khawatirkan dan kita takutkan adalah ketika tercabutnya iman kita saat sakaratul maut. Itu bala paling dahsyat. Itu yang kita khawatirkan, bukan tsunami, bukan gempa bumi. Andai saja nih, naudzubillah, mudahan jangan juga, dan kita ada boleh meminta. Andai saja Allah takdirkan kena tsunami, tapi kita husnul khatimah lebih baik, ya kan? Daripada aman-aman aja tapi suul khatimah. Naudzubillahi min dzalik. Karena bala yang paling dahsyat adalah ketika wafat kita dalam badan suul khatimah. Itu bala yang paling dahsyat. Lalu kita minta perlindungan dengan Allah. La yu'addul qadha illa bid-du'a. Tidak tertolak satu ketentuan kecuali dengan doa. Lalu kita diajak oleh ulama kita bermunajah kepada Allah, umpama membaca Yasin, ya kah? Pada ayat salamun qawlan min rabbir rahim diulang 313 kali, habis itu disambung tazul yauma ayyuhal mujrimun sampai habis, lalu disambung lagi seumpama masalah membaca Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapa yang kita tuntut, siapa yang kita minta, siapa yang kita harap? Allah. Untuk apa? Untuk dihindarkan dari segala bala macam musibah. Nah, mudah-mudahan apapun yang dikatakan oleh sebagian ulama kita tadi, yang mereka mengatakan di Arba Mustamir itu mereka melihat dibukakan oleh hijab akan turunnya 320.000 bala, mudahan kita dihindarkan oleh Allah daripada bala musibah. Dan bagi yang tidak beramal, tidak yang mengisi di Arba Mustamir dengan ibadah, monggo silahkan, tapi jangan saling tuding menuding, ada hasilnya. Kalau menuding ini salah, itu salah, tahulah yang menudingnya yang salah, yang beramalnya kada salah.
Iya kah? Selagi amal itu ada ikutan, selagi ikutan itu jelas, selagi itu ada kitabnya, apalagi kita sudah tahu bahwasanya mereka mengambil dalilnya jelas, maka kita ikuti. Apabila amalan mereka diterima oleh Allah, kita mengikuti amalan mereka, maka amalan kita pun yang kita ikutkan dengan mereka diterima oleh Allah. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.